Perkenalkan, nama saya Gadi Cono dengan NIM 2307 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengkondisian udara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada praktikum pengkondisian udara. Pertama itu ada evaporator. Evaporator tujuannya menyerap kalor dari dalam ruangan. Kemudian ada kompresor. Kompresor adalah berfungsi untuk mengkompresi refrigeran. Kemudian selanjutnya ada kondensor. Kondensor ini tujuannya untuk tempat pembuangan kalor keluar dari ruangan. Kemudian ada expansion valve, katup ekspansi. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Adapun tujuan praktikum pengkondisian udara adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui coefficient of performance standar pada sistem pengkondisian udara. Kemudian yang kedua, efisiensi refrigerasi. Yang ketiga, efektivitas kondensor dan pemanfaatannya. Yang keempat, efektivitas evaporator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi bahaya alat. Ada beberapa potensi, salah satunya yaitu potensi terjadinya korsleting pada alat yang dapat menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada alat sebelum digunakan. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti prosedur kerja praktikum dengan benar. Nah, ada beberapa larangan saat praktikum. Yang pertama yaitu dilarang tidak menggunakan atribut yang lengkap seperti baju praktikum tidak pakai, sarung tangan, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar atau konsep dasar. Nah, sistem pendinginan menggunakan aliran zat yang berupa cairan atau uap yang berubah-ubah keadaannya saat menjalani siklus yang dimana zat ini menyerap kalor dalam ruangan dan membuang kalor ke lingkungan untuk mengkondisikan temperatur dalam ruangan. Kemudian skema kerja alat. Refrigeran menyerap kalor dari evaporator dan refrigeran berubah menjadi gas. Kemudian refrigeran masuk ke kompresor untuk dikompresi hingga tekanan dan temperatur refrigeran meningkat secara signifikan. Kemudian, refrigeran berpindah ke kondensor untuk membuang kalor dan refrigeran berubah bentuk menjadi cair. Setelah itu, refrigeran cair bertekanan tinggi melewati katup ekspansi hingga tekanan dan temperatur menurun secara signifikan. Setelah tahap ini, siklus akan kembali ke tahap evaporator dan berulang kembali. Kemudian ada prosedur praktikum. Yang pertama itu kita mulai, yang kedua mempersiapkan alat uji, yang ketiga pengisian refrigeran, yang keempat menghidupkan sistem selama 10 hingga 15 menit. Kemudian jalankan sistem untuk pengambilan data. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme energi masuk dan keluar. Listrik energi keluarnya efek refrigerasi, kompresor energi keluarnya tekanan, kondensor energi keluarnya penurunan temperatur. Ada parameter yang dapat kita ukur. Yang pertama itu tekanan, yang kedua temperatur air, ketiga temperatur kondensor, yang keempat kalor kondensor, kelima efektivitas kondensor, yang keenam variasi laju, dan yang terakhir aliran massa air. Kemudian ada beberapa rumus dasar yang digunakan untuk praktikum kali ini. Pertama itu ada efek refrigerasi, ER, sama dengan H1 kurang H4. Kemudian ada kerja kompresor, WK sama dengan H2 kurang H1, W sama dengan M dot refrigeran dikali H2 kurang H1. Kemudian ada daya aktual kompresor, PK sama dengan V dikali I cos theta. Kemudian ada kalor buang kondensor, itu QK sama dengan H2 kurang H3. Kemudian ada kalor buang total kondensor, QK sama dengan M dot refrigeran dikali QK. Q sama dengan
M dot air dikali CP air dikali Tmax dikurang T0 air. Kemudian ada rumus COP. COP sama dengan ER per WK. Kemudian yang terakhir itu ada keseimbangan kalor pada kondensor. M dot refrigeran dikali H dikurang H3 sama dengan M dot air dikali CP udara dikali T2 kurang T1. Sekian dari hasil responsi saya tentang sistem pengkondisian udara. Sekian, terima kasih.